Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hadi Prayitna di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan. Oke, kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara mengganti mesin kipas ya. Kebetulan di depan teman-teman ini ada dua buah mesin ya. Ini mesin kipas angin Maspion. Yang ini adalah yang rusak, yang akan nanti kita ganti. Yang ini adalah mesin kipas Maspion yang baru ya. Nah, untuk mesin yang baru itu ada yang menggunakan udah sepakat ada gearnya, namun ada juga yang tidak ada gearnya ya. Ini namanya gear untuk tengok kanan kiri ya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita mau mengganti mesin adalah panjang asnya. Yang kita perhatikan adalah panjang asnya ini dari sini sampai sini itu harus sama dengan itu. Kemudian tuasnya ini juga harus sama ketinggiannya ya. Kemudian lebar ininya juga harus sama. Soalnya tiap tipe mesin atau tiap tipe merek itu berbeda-beda. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Jadi nanti kalau nggak sesuai nanti akan susah masangnya ke bodi kipas ya. Itu nanti akan kesusahan. Nah, bagaimana cara menggantinya? Yang perlu kita perhatikan adalah kabel speednya ya, kabel speednya. Teman-teman untuk penjelasannya bisa lihat video saya sebelumnya ya, bagaimana cara mengetahui kabel line dan kabel speed kipas angin. Nanti tonton di video saya sebelumnya yang akan saya sertakan di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita rakit. Bagaimana cara merakitnya, ikuti langkah-langkahnya ya. Oke, sebelum saya tunjukkan bagaimana cara memasangnya, akan saya jelaskan mengapa kita perlu ganti mesin kipas. Di sini kasusnya dia asnya, jadi asnya ini sudah macet parah, macet total. Jadi asnya sudah macet parah. Kita putar gini berat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini gearnya sudah rusak parah ya, gear untuk tengok kanan kiri. Ini kalau teman-teman lihat ini sudah bengkok atau mau pecah ya. Dan yang ketiga, dia lilitannya kebakar, makanya dia kabelnya sudah saya coba cek, ternyata dalamnya kebakar. Jadi jalan satu-satunya emang harus ganti mesin. Nah, saya sudah konfirmasi ke yang punya apakah mau diganti mesin atau tidak, dan yang punya dia suruh ganti mesin aja ya. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana cara ganti mesinnya. Oke, ini dudukannya ya, dudukan untuk kipas anginnya. Untuk cara bongkarnya teman-teman, cara bongkarnya hampir sama. Teman-teman juga bisa melihat video saya yang sebelumnya ya. Oke, yang pertama-tama ini kita buka ininya nih, pengunci untuk as tuasnya ya. Ini ada obeng plus di sini. Ya, ini kita kendorin, nggak usah dilepas, kita kendorin aja. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita arahkan seperti ini ya. Ini kita pasang ke sini ya. Tapi sebelum kita pasang, ini ada yang namanya ini nih. Nah, ini as untuk as penolong lah ya. Kita namakan as penolong. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi dia nanti akan muter-muter seperti ini ya. Oke, baru kita ini kencengin. Ini juga nggak usah kenceng-kenceng, yang penting dia tidak lepas ya, udah cukup. Jadi ini kita tarik dia nggak lepas ya. Oke, dan ini kita tutup kembali sininya. Oke ya. Kemudian yang kedua kita pasang ininya untuk gearnya ya. Nah, pastikan arah depannya ini menghadap ke depan. Nah, nanti kalau kebalik teman-teman akan kesusahan untuk bongkar lagi ya. Oke, kemudian ini kita pasang bautnya ya, sini kita paskan. Nah, untuk mengepaskannya ini kita bisa putar kanan kiri ya, nanti ketemu yang pas. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini pas ya, baru kita pasang sini. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita kencangkan. Kalau belum pas kita paskan lagi.
Ya intinya jangan dipaksa ya teman-teman. Servis itu pakai teknik, jangan dipaksa. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita kencangkan seperti ini, baru kita masang kabel-kabelnya ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Untuk kabel speed sama kabel LAN di mesin ini berbeda dengan yang bawaan originalnya ya. Jadi untuk bawaan originalnya, untuk kabel LAN-nya justru warnanya putih ya. Jadi emang standar pabrikan itu beda-beda. Nah, sedangkan untuk mesin penggantinya itu kabel LAN-nya justru warnanya hitam ya. Oke, nah untuk kabel speednya biru, putih sama merah. Sedangkan ini untuk kabel speednya justru warnanya merah, kuning, hitam ya. Untuk lainnya justru putih ya. Ya, ini kita pasang ya. Nah, pertama-tama kita siapkan ini nih. Ini namanya selongsong kabel ya. Kita pasangkan ke sini ya. Sini dulu. Oke, seperti ini. Ini kabel putihnya ya untuk kabel lainnya. Sedangkan yang ini kabel lainnya justru warnanya hitam. Oke, seperti ini ya. Ini kita pasangkan seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya selongsong bakar, bisa menggunakan solasi. Cuma nanti hasilnya kurang rapi dan agak kesusahan untuk mengikatnya. Kalau pakai selongsong bakar seperti ini, kita tinggal gulung-gulung seperti ini ya. Kemudian kita tutup selongsong bakar seperti ini ya. Kemudian kita panaskan, nanti dia akan menyusut dengan sendirinya ya, seperti ini. Oke, nah ini nanti kabelnya kuat dan rapi ya jika dibandingkan menggunakan solasi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita untuk yang speednya ini, speed yang bawaan mesin ini merah ya. Untuk speed satunya kita pasang seperti ini lagi. Oke, kemudian ini dari mesin yang penggantinya justru speed satunya warnanya biru ya. Oke, seperti ini. Kita tutup selongsongnya seperti ini lagi. Kemudian kita panaskan ya dengan korek api ya, seperti ini. Oke, jangan lama-lama, cukup sebentar saja, dia akan menyusut dan mengencang dengan sendirinya. Ini hasilnya rapi ya. Oke, kemudian ini kuning ya untuk speed 2 nya. Sedangkan di mesinnya justru warnanya speed 2 nya putih ya untuk mesin penggantinya. Nah, teman-teman mencari kabel speednya itu sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau teman-teman soalnya tiap mesin pengganti itu beda-beda ya. Nah, trik-triknya bisa nonton video saya sebelumnya. Untuk cara bongkarnya juga silahkan tonton video saya sebelumnya ya. Ini untuk cara cepatnya saja. Cara cepatnya kalau teman-teman sudah beberapa kali pernah mengganti mesin, nanti teman-teman akan hafal dengan sendirinya untuk warna-warna kabelnya ya, baik itu Maspion, Sogo, Cosmos, Sanken atau merek-merek yang lainnya. Itu biasanya mempunyai ciri khas tersendiri pabrikan ya. Dia punya standar pewarnaan kabel yang berbeda-beda ya. Oke, selanjutnya tinggal kabel sisanya, itu berarti speed 3 ya. Oke, seperti ini. Kita bakar lagi dengan selongsong, dengan korek api ya, selongsongnya. Oke, seperti ini. Jadi dia rapi. Oke, seperti ini. Oke, nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Ini supaya dia sedikit agak rapi lagi, ini kita bisa setel, kita naikkan lagi kabelnya ya. Jadi tujuannya
supaya gerakannya dia rapi dan tidak nekak-nekuk ya teman-teman. Oke, kita tarik seperti ini ya. Jadi dia masih ada celah bebasnya, jadi antara atas sama bawah dia ada celah bebasnya. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini sedikit kita rapikan ya. Nah, sebelum kita rakit semua, ini sebaiknya kita tes terlebih dahulu ya, apakah dia berputar dengan normal apa enggak ya. Oke, kita siapkan colokan seperti ini, kita tes ya. Perhatikan ini apakah nanti berputar apa enggak. Ini ya, untuk speed 1, oke berputar ya. Perhatikan ya, berputar ya, normal. Speed 2, oke, dia juga berputar normal. Speed 3, dia juga berputar normal ya. Oke, ini baru kita rakit, kita matikan dulu ya. Oke, posisikan seperti ini ya, posisi di awal ya. Oke, ini kita singkirkan dulu, kemudian kita pasang ini ya, tutupnya, tutup belakangnya, tutup batoknya gampangnya ya, seperti ini. Dan kita pasang depannya juga ya, seperti ini ya. Ini kita plugkan seperti ini ya, santai aja, nggak usah buru-buru. Oke, kalau sudah ini kita pasang di sini. Ini ada bautnya 3 ya, ini 1 2 3 ya. Oke, kita pasang santai aja, nggak usah buru-buru. Yang penting rapi, bagus dan kuat ya, seperti ini. Oke, yang sampingnya juga seperti ini. Oke. Kemudian yang atasnya ya. Oke, kalau sudah masuk semua baru kita kencangin semuanya. Oke. Oke. Kemudian yang belakangnya ya. Belakangnya ini ada yang menggunakan baut, ada yang enggak ya. Kita pasang. Kebetulan untuk tipe ini dia menggunakan baut di belakangnya ya. Kita bautkan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung kita pasang covernya ya, covernya seperti ini. Ini seperti ini, ada lubangnya. Ini kita masukkan seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian kita pasang penguncinya. Penguncinya posisinya untuk yang tongolannya ini berada di atas, jadi masangnya seperti ini ya, jangan kebalik. Nanti kalau bongkar akan susah nantinya ya. Ini putar ke kanan. Oke, seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk mengencangkan dan membuka itu mudah ya. Jadi jangan kebalik. Kalau kebalik nanti akan kesusahan. Oke. Baru kemudian baling-balingnya seperti ini, ada coakannya, perhatikan ya. Coakannya harus pas dengan penguncinya tadi. Oke, seperti ini. Ya. Baru kemudian ini spinner kipas ya, pengunci. Ini ulir kiri, jadi mutarnya kencangannya ke sini. Jangan kebalik, nanti rusak. Oke, nah kebetulan untuk kipas ini dia tutup atasnya rusak ya, jadi sampai sini aja.
sudah kita tes tadi, udah oke ya, kita putar tadi. Ini sekarang kita kasih beban ya, ini kasih beban. Kemudian jangan lupa tutupnya yang sini ya, ini yang ini lubang ya untuk ini pasangnya seperti ini. Kita tinggal tekan aja ya, kita paskan, kemudian kita tinggal tekan ya. Di sini ada itu kelihatan ya, ini kita tekan aja seperti ini ya. Oke, ini sudah ya. Oke, itu saja tutorial yang bisa saya berikan terkait bagaimana cara mengganti mesin kipas angin. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di tutorial service berikutnya. Dadah.